Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dapat bergabung bersama dalam sesi kelas Mindful Parenting menjadi orang tua yang eling bersama Bapak Fatah Fajar Mubarak MPD. Sebelum kita memulai sesi kelas kali ini, alangkah lebih baiknya kita membuka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum sesi pematerian, saya terlebih dahulu akan memperkenalkan Edupotensia. Edupotensia ini merupakan lembaga pelatihan dalam bidang konseling dan hipnoterapi di Indonesia. Visi utama Edupotensia adalah membantu dalam mengoptimalkan potensi manusia sehingga menemukan makna hidup untuk kesuksesan dan kebahagiaan hidup. Adapun misinya menjadi salah satu lembaga pelatihan dan penyedia layanan konseling terkemuka di Indonesia dengan menyediakan program pengembangan diri yang berkualitas menjadi solusi untuk klien. Baik, saya akan membacakan CV singkat dari pemateri kita yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Sebelumnya mohon maaf, apakah suara saya jelas? Jelas, Kang Sep, jelas ya. Alhamdulillah. Soalnya ini HP sayanya nge-lag. Maaf. Ya. Bisa dilihat juga di screen yang telah ditampilkan oleh Bapak Fatah Fajar Mubarak MPD. Nama lengkap yaitu Fatah Fajar Mubarak, memiliki 2 orang anak bernama Radela Princesa Alfat dan Rai Pemegat Kaldi Bineka Alfat. Memiliki istri yang bernama Rima Irmayanti, S1 Bimbingan Konseling dan S2 Psikologi Pendidikan. Kemudian
tema risetnya yaitu Positive Parenting Program Mindful Parenting. Karya buku yang telah beliau tulis yaitu Mindful Parenting, Panduan Menjadi Orang Tua Eling pada tahun 2020. Beliau aktif mengisi kegiatan seminar dan pelatihan parenting, diantaranya di Bimbel Bintang Pelajar, SD Firdaus Percikan Iman, SD Bintang Madani, dan workshop Hypno Parenting di UPI. Beliau juga merupakan guru BK di SMP Negeri 15 Bandung, kemudian asesor Ban PAUD dan PNF, asesor Assessment Center Dinas Pendidikan Kota Bandung, dan perumus Peraturan Wali Kota Bandung bidang pendidikan. Pada kegiatan kali ini kita akan membahas terkait mindful parenting menjadi orang tua yang eling, di antaranya itu mindset sebagai orang tua, dan keterampilan mindful parenting, dan dilanjut dengan diskusi. Baik, mari kita sambut pemateri yang sangat luar biasa, Bapak Patap Fajar Mubarok, MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Kang Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruang virtual untuk melaksanakan sesi sharing berkaitan dengan mindful parenting. Bapak Ibu yang kami hormati, rekan-rekan yang saya banggakan, izinkan di dalam sesi kali ini saya ingin menyampaikan atau lebih tepatnya sharing berkaitan dengan mindful parenting. Jadi kalau kita Nampaknya terdapat gangguan. Semoga koneksinya terhubung kembali agar sesi ini berjalan dengan lancar. Ya, terputus sebentar. Saya sedang menghubungi. Semoga dapat terhubung kembali. Mohon maaf, Ibu dan Bapak. Beginilah saat kurangnya kita menggunakan media virtual, saat tidak bisa bertatap langsung, kelebihannya itu mendekatkan yang jauh, hanya saja kekurangannya seperti ini apabila terjadi gangguan secara teknis ya, baik itu sinyal dan sebagainya. Semoga Bapak Pata bisa bergabung kembali dengan lancar. Sudah bergabung 30 orang, alhamdulillah. Semoga Bapak Pata bisa bergabung kembali. Mohon maaf kepada Bapak Ibu karena ini di luar dari rencana kita.
terdapat gangguan teknis. Ya, sambil menunggu barangkali dari Ibu dan Bapak ada yang ingin menyampaikan mengapa alasan mengikuti sesi kelas Mindful Parenting menjadi orang tua yang eling. Ada yang mau sharing? Boleh, Kang. Oh, boleh. Persilakan. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Megianti dari Garut. Dari Garut. Salah satu guru BK di SMK Negeri 6 Garut. Alasan ikut, sebetulnya kemarin ikutnya beberapa kelas. Yang terakhir saya pilih. Ini alhamdulillah masih bisa join juga di kelas ini karena kebetulan di sini sering diundang untuk mengisi acara parenting di TK, Kang. Jadi memang pas tema ini sangat tertarik sekali. Kebetulan karena punya anak waktu itu di TK, jadi guru-gurunya pas tahu ada salah satu dari orang tua peserta didiknya dari guru BK, jadi memang sering diminta tolong untuk jadi pemateri juga gitu. Jadi Masya memang Allah. butuh ilmunya juga lebih banyak. Jadi alhamdulillah hari ini bisa ikut di acara kelas ini. Tuh mungkin udah bisa menyambung lagi, Kang. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Ya, dipersilakan kembali kepada Bapak Patah. Ini mohon maaf ya, ini sinyalnya tiba-tiba hilang. Tapi saya tadi udah coba. Oke, kita akan mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak dan Ibu, seperti tadi saya sudah sampaikan, sebetulnya kalau kita berbicara tentang parenting, ini menjadi sebuah refleksi untuk kita bersama, bagaimana kita menghubungkan antara pengalaman kita sebagai orang tua dengan ilmu pengetahuan. Karena sekali lagi bahwa menjadi orang tua itu tidak ada sekolahnya. Jadi sebetulnya pada saat kita mendidik putra-putri kita, ini sebetulnya kita trial and error saja gitu. Kemudian dari trial and error ini banyak orang yang misalkan berhasil, kemudian diakumulasikan mana yang mayoritas itu lebih berhasil. Oleh karena itu bisa jadi satu pendekatan atau satu metode dalam parenting itu cocok untuk satu orang tua, tapi belum tentu cocok untuk orang tua yang lain. Nah, di dalam sesi kali ini izinkan saya untuk menyampaikan berkaitan dengan mindful parenting. Ada beberapa agenda Bapak dan Ibu yang akan kita bahas bersama-sama, sharing bersama-sama kita sebagai orang tua, Bapak dan Ibu. Ini yang pertama adalah mindset sebagai orang tua. Kemudian juga selanjutnya adalah keterampilan mindful parenting. Kemudian kita akan sesi diskusi atau tanya jawab. Baik Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan berkaitan dengan mindset selanjutnya. Bapak dan Ibu, banyak di antara kita itu yang mempunyai mindset orang tua taunya beres gitu. Jadi bahkan di sebagian besar orang tua ini menyekolahkan anak ke sekolah yang begitu mahal, kemudian dia orang tua tersebut seolah-olah lepas tangan. Jadi
Ya, nampaknya terjadi putus kembali. Ya, semoga dapat terhubung kembali ya Bapak Ibu. Mohon maaf. Alhamdulillah sudah terhubung kembali. Baik, kita lanjutkan nih. Tadi saya juga lupa sampai mana. Ini like lagi ya. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu. Oke. Jadi tadi baru sampai mindset orang tua. Saya ambil dari cuplik dari Chandra Adiwibowo ya. Jadi Bapak dan Ibu, bahwa sebagian besar mindset orang tua itu taunya beres. Taunya beres itu adalah pada saat orang tua itu menyekolahkan putra-putrinya, dia akan memilih sekolah yang paling bagus dan lain sebagainya. Tetapi di lain itu, kebanyakan orang tua itu tidak ikut berpartisipasi dalam hal perkembangan putra-putrinya. Sehingga kalau misalkan ada permasalahan berkaitan dengan putra-putrinya, maka orang tua kebanyakan akan menyalahkan sekolahannya. Saya pernah menjadi salah satu staf bimbingan konseling di salah satu bimbingan belajar yang cukup mahal sekali pada saat itu Bapak dan Ibu. Kemudian pada saat ada sesuatu permasalahan berkaitan dengan putra-putrinya, maka orang tua menyalahkan bimbel tersebut atau sekolahan tersebut. Karena orang tua berpikir, saya sudah menginvestasikan sejumlah uang yang begitu banyak, kemudian hasilnya tidak sesuai dengan harapan orang tua, nah yang disalahkan adalah sekolah atau bimbel tersebut. Padahal sebetulnya Bapak dan Ibu, pada saat kita diberikan anugerah putra-putri oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebetulnya tanggung jawab besar terhadap pendidikan itu adalah kita. Karena kitalah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, adapun delegasi yang kita berikan kepada sekolahan, kepada bimbel dan lain sebagainya, ini tidak melepaskan kewenangan kita, tanggung jawab kita sebagai orang tua. Nah, faktanya adalah Bapak dan Ibu, karena kebanyakan orang tua itu mempunyai mindset taunya beres, Bapak dan Ibu, seolah-olah kalau saya mengibaratkan adalah laundry. Jadi kebanyakan orang tua, dia seolah-olah seperti laundry. Jadi banyak pakaian yang kotor, kemudian dibawa ke laundry, kemudian di laundry itu dicuci, disetrika dan lain sebagainya, kemudian orang tua taunya beres atau taunya ya siap pakai. Padahal dalam mendidik putra-putri kita itu tidak seperti itu. Nah, ini saya sambungkan dengan fenomena Bapak dan Ibu. Fenomenanya adalah saya ambil dari beberapa cuplikan yang terbaru. Ini berkaitan dengan stres. Jadi, apalagi di saat COVID-19 ini, kemudian di saat PSBB ini, Bapak dan Ibu, ini ternyata banyak sekali orang tua yang stres. Bukan hanya anaknya saja yang stres karena menghadapi katakanlah pembelajaran dalam jaringan, tetapi orang tuanya pun ikut stres. Ya, kita bisa lihat Bapak dan Ibu di beberapa artikel, ini orang tua atau anak siapa yang lebih rentan stres selama belajar di rumah. Kemudian karena penutupan sekolah, ini bikin orang tua stres. Karena orang tua harus senantiasa mendampingi putra-putrinya, kemudian karena tidak terbiasa mendampingi putra-putrinya, kemudian sekarang dituntut untuk mendampingi, maka ketidakbiasaan itu menjadikan orang tua menjadi stres. Kemudian juga ternyata ada artikel yang lain itu adalah ratusan kasus kekerasan perempuan dan anak terjadi pada saat pandemi.
Bayangkan Bapak dan Ibu di satu rumah yang biasanya mungkin orang tuanya bekerja, kemudian anaknya sekolah dan sebagainya. Kemudian dalam sebuah situasi seperti ini, semua anggota keluarga itu berada di rumahnya masing-masing, interaksi lebih intens dan lain sebagainya. Kemudian karena tidak mindful atau istilahnya adalah mindless, Bapak dan Ibu, ini menjadikan orang tua, menjadikan anak, menjadikan ibu atau bapak itu stres gitu. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu, next. Nah, jadi ini yang terjadi Bapak dan Ibu. Mari kita akan sama-sama merefleksikan berkaitan dengan bagaimana kita menjadi orang tua. Seharusnya, idealnya, menjadi orang tua yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, putra-putri. Bila kita bandingkan dengan sebagian rekan-rekan kita itu belum diberikan anugerah putra-putri, harusnya kehadiran putra-putri kita itu menjadi kebahagiaan untuk kita. Tetapi ternyata di sebagian orang tua yang lain, menjadi orang tua itu adalah sesuatu yang membani, stres, pusing, dan lain sebagainya. Nah ini kita juga sebagai manusia biasa kadang-kadang selalu akan dihadapkan pada situasi yang menuntut kita stres. Walaupun secara kesadaran kita tidak mau stres. Tapi faktanya itu akan bisa terjadi pada diri kita. Oke, next. Oke, selanjutnya. Nah, ini saya kutip dari Ibu Ida S. Widayanti. Lebih dari 90% permasalahan anak itu disebabkan oleh kesalahan atau sebetulnya ketidaktahuan orang tua atau pendidik akan cara komunikasi dan menyampaikan nilai-nilai yang baik terhadap anak. Kalau kita akan bertanya pada diri kita dan kepada orang tua siapapun, kalau kita tanya, Bu, kenapa kok marah-marahin anaknya, atau Pak, kenapa mukulin anaknya, dan lain sebagainya, pasti jawabannya adalah, saya pengen anak saya lebih baik daripada saya. Pasti. Jadi tidak ada satu orang tua pun yang dia melakukan sebuah tindakan yang menurut kita itu kurang baik, itu niatnya kurang baik. Pasti niatnya baik. Hanya, nah ini, 90% permasalahannya adalah disebabkan karena ketidaktahuan atau kesalahan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan anak kita berkaitan dengan nilai-nilai kebaikan itu. Sehingga omelan orang tua, omelan kita terhadap anak itu dianggap sesuatu yang kurang berkenan dalam diri anak. Padahal niatnya baik. Selanjutnya. Nah, oke, selanjutnya ini penelitian dari Jack Canfield, ini kalau saya tidak salah ini tahun 1982 gitu ya. Ini ada sumbernya itu di Quantum Learning tahun 2003. Ini yang menyatakan, jadi gini, Jack Canfield itu dia meneliti 100 orang anak-anak, kemudian 100 orang anak-anak itu dalam satu hari bersama dia. Nah, si Jack Canfield ini dia mengobservasi dari 100 anak ini kira-kira berapa banyak komentar negatif dan berapa banyak komentar positif yang diterima oleh 100 anak tersebut. Ternyata hasilnya membuktikan bahwa anak-anak itu menerima komentar negatif itu sebanyak 460. Kemudian menerima komentar positif itu hanya 75%. Artinya apa? Artinya komentar negatif itu 3 kali lebih banyak dibandingkan dengan komentar positif. Yang berdasarkan penelitian dari Jack Canfield ini. Oleh karena itu, maka bayangkan kalau misalkan ini terus terjadi pada anak, bukan hanya dalam 1 hari, tetapi 1 minggu, 1 bulan, dan sebagainya. Apa yang akan terjadi jika 3 kali lipat yang diterima oleh anak itu adalah komentar negatif? Tentu, maka asumsinya adalah bahwa anak itu akan mewujudkan, menampilkan perilaku-perilaku juga yang kurang baik. Karena dia menerima komentar-komentar atau informasi-informasi yang negatif. Oke,
Selanjutnya. Baik, next. Selanjutnya. Nah, apa saja perilaku negatif ya dalam mengasuh? Di antaranya adalah ada stress parenting, kemudian juga ada panic parenting, kemudian ada juga mudah marah, itu perilaku. Selanjutnya, ada juga merasa paling benar, paling tahu, dan merasa paling berwenang. Jadi ini ada beberapa perilaku negatif yang berada pada proses pengasuhan. Di antaranya ada stress parenting, ada panic parenting, ada mudah marah, kemudian juga merasa paling tahu atau merasa paling benar, atau merasa paling berwenang. Karena kita sebagai orang tua, anak kita adalah anak kita, kemudian kita merasa bahwa yang paling berwenang terhadap anak kita adalah diri kita. Oke, selanjutnya. Next. Nah, banyak sekali Bapak dan Ibu, kalau kita lihat bahwa misalkan problem-problem yang terjadi pada anak remaja, itu banyak yang mengarahkan pada kesalahan orang tua. Jadi kalau misalkan kita melihat bagaimana di sekolah kita ini ada anak yang punya problem, maka biasanya itu dibenang merahkan kepada pola pengasuhan atau kepada orang tuanya. Seolah kita mengatakan bagaimana orang tua mendidik anaknya dan lain sebagainya, bagaimana komunikasi orang tua dan sebagainya. Tetapi ternyata orang tua itu kerap disalahkan terhadap perilaku putra-putrinya. Tapi tidak dilatih orang tua itu. Oke lah, orang tua itu dibenang merahkan pada perilaku perilaku maladaptif terhadap putra-putrinya. Tetapi apakah orang tua itu dilatih bagaimana sebetulnya pengasuhan yang baik itu? Nah, jadi inilah yang menjadi hal yang ingin saya bangun, Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu sebagai guru BK, maka sebetulnya atau sebagai guru TK, maka pada saat kita itu mendidik putra-putri kita itu di sekolah, itu Bapak dan Ibu tidak bisa dilepaskan dari dari orang tua. Oleh karena itu ada yang namanya program parenting. Bagaimana program parenting itu yang menjadi pendidikan informal itu ditarik kepada pendidikan formal sehingga ada kesinambungan antara pendidikan yang dilakukan di tingkat satuan pendidikan formal dengan pendidikan di informal. Sehingga terjadi yang namanya tripusat pendidikan antara yang dididik di sekolah, yang di rumah, kemudian yang di masyarakat itu saling berkaitan. Nah, sayangnya adalah Bapak dan Ibu, guru BK, ini seolah-olah fokus terhadap peserta didik. Padahal sebetulnya pada saat kita akan mentreatment anak-anak kita atau siswa-siswi kita di sekolah, itu bisa jadi jalannya adalah melalui orang tua. Sehingga kita bisa gunakan strategi itu, treatmentnya adalah ke orang tua, treatmentnya juga kepada kepada siswa-siswi. Sehingga harapannya adalah dengan kita sharing di sini, Bapak dan Ibu, ini bisa menjadi sebuah masukan bahwa program parenting ini perlu untuk dilaksanakan, apalagi kita sebagai guru BK. Jadi memang di beberapa sekolah saya lihat itu ada yang namanya program parenting, tetapi Bapak dan Ibu, program parenting yang dilaksanakan sebagian besar oleh sekolah-sekolah yang saya amati, ini hanya sekedar informatif saja atau biasanya dilakukan dalam sesi seminar. Padahal sebetulnya kalau kita melihat pada model program positif parenting, ini Bapak dan Ibu ada beberapa dimensi. Katakanlah misalkan yang paling dasar itu adalah dalam bentuk seminar. Nah, seminar itu Bapak dan Ibu memang diperuntukkan untuk semua orang tua, karena sifatnya adalah preventif dan informatif.
Tetapi Bapak dan Ibu, sekolah juga atau kita sebagai guru BK harus menaikkan level program parenting, yaitu kalau kita istilahnya adalah pelatihan. Nah, pelatihan berkaitan dengan parenting itu Bapak dan Ibu biasanya ini tidak sebanyak orang tua dalam sesi seminar. Biasanya sedikit, hanya 20-40 orang, dan kemudian itu menjadi sebuah kesepakatan. Jadi biasanya orang tua itu daftar, siapa yang ingin mengikuti, kemudian tidak dilakukan hanya dalam satu kali, tetapi minimal satu tema itu 3 kali. Jadi satu tema itu 3 kali, karena yang saya riset itu adalah yang pertama berkaitan kita menggugah kesadaran, yang kedua adalah sesi yang kedua itu kita berkaitan dengan pengetahuan, yang ketiga adalah refleksi. Minimal satu tema itu adalah 3 kali pertemuan. Nah, harapannya itu yang terjadi, bukan hanya sebatas seminar, tapi juga pelatihan. Setelah pelatihan itu, Bapak dan Ibu, ada sesi selanjutnya, itu adalah konsultasi. Ya, jadi sesi program parenting sebetulnya yang saya teliti itu ada 5 tahapan. Tapi itu nanti kita ceritakan di sesi yang lain, Bapak dan Ibu. Ya, baik. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ternyata memang orang tua itu sering dipersalahkan atau istilah saya itu dibenang merahkan dengan perilaku anak-anak, tetapi orang tua juga tidak mendapatkan pelatihan, ya, makanya pasti akan terus menerus aja gitu. Kalau orang tua nggak dikasih tahu, kemudian juga orang tua katakanlah memang tidak dilatih, maka siklus pengasuhan itu akan tetap terjadi. Nah, next selanjutnya. Nah, ini kita akan lanjut pada mindful parenting, Bapak dan Ibu. Namun sebelum kita lanjut pada mindful parenting, Pak MG atau Pak Apri yang jadi operator, mohon untuk bisa ditampilkan polling. Saya ingin menampilkan polling terlebih dahulu, Bapak dan Ibu. Ini 10 item dari 31 item dalam instrumen mindful parenting. Baik, Bapak dan Ibu, silakan untuk bisa mengisi, Bapak dan Ibu, berkaitan dengan interpersonal mindfulness in parenting scale, IMP, Bapak dan Ibu. Silakan bisa diisi. Oke, saya juga akan coba isi ya. Oke. Untuk yang belum punya anak, ya bisa mengisi juga, anggap aja kalau Bapak dan Ibu di sekolahan itu anak diganti dengan siswanya gitu ya. Jadi kalau misalkan di item yang pertama adalah saya mendengarkan dengan setengah hati, karena saya juga mengerjakan hal-hal yang lain, itu anaknya bisa diganti dengan siswa gitu. Gitu ya. Itu bisa menyesuaikan. Nanti saya akan menjelaskan sedikit bahwa ternyata mindfulness ini aplikasinya sangat banyak Bapak dan Ibu. Salah satunya adalah dalam pengasuhan yang dikenal dengan mindful parenting. Sementara kalau di di terapi itu juga justru awalnya dari terapi mindfulness ini gitu ya. Oke, kalau sudah Bapak MG atau Pak Apri, mohon untuk bisa disampaikan hasilnya, ditampilkan.
Belum, Pak. Masih lagi ini, ada yang mengisi. Oh ya, boleh. Mau berapa lama lagi atau mau tampilkan sekarang langsung? Nggak apa-apa, kita tampilkan aja ya. Kita tampilkan saja. Atau kita tunggu coba 10 detik lagi. Ini saya ingin menyampaikan IMP ini saya adaptasi. Jadi adaptasi dari IMP yang pembuatnya. Yang ini sebetulnya bahasanya saya alih bahasakan dari bahasa Jerman ke dalam bahasa Indonesia. Jadi prosesnya memang dari bahasa Jerman, kemudian diadaptasi dulu ke bahasa Inggris, baru ke bahasa Indonesia. Kemudian ini kalau ada 33 sebetulnya, tetapi yang bisa ditampilkan di Zoom ini hanya 10, Bapak dan Ibu, jadi sampel saja. Ya, sampel. Silakan Pak Apri bisa disampaikan aja hasilnya, kita akan lihat. Ini saya ingin memberikan gambaran saja bahwa mindfulness ini kita bisa mengukur. Nah ini tidak direkap Bapak dan Ibu karena ini polling. Misalkan saya mendengarkan anak dengan setengah hati karena pada saat yang sama saya sibuk melakukan kegiatan atau hal lain yang harus saya pikirkan. Nah ini ternyata sebagian besar 58% ini mendengarkan anak itu dengan setengah hati. Nah dengan setengah hati itu maksudnya seperti apa? Contoh kalau misalkan ada anak, mamanya lagi lagi masak di dapur. Mama, tadi coba di sekolah si Bella giniin saya gini. Mamanya memang ngajak ngobrol, tapi mamanya sedang sedang memasak sambil ngobrol gitu. Artinya ibu tersebut ya nggak mindful. Itu yang disebut dengan mendengarkan dengan setengah hati. Bagaimana kalau mendengarkan dengan sepenuh hati? Mendengarkan dengan sepenuh hati itu kita tidak melakukan apapun. Jadi pada saat misalkan anak kita, kemudian atau siswa kita, Bu, saya pengen curhat dong sama ibu. Maka ibu tersebut atau guru tersebut atau kita sebagai orang tua tersebut ini tidak melakukan aktivitas apapun. Kita hanya mendengarkan, fokus terhadap apa yang disampaikan oleh anak kita atau siswa kita. Itu yang disebut dengan mendengarkan dengan sepenuh hati. Kemudian yang kedua, misalkan ketika saya kesal atau kecewa pada anak, saya kurang dapat mengontrol perasaan atau tindakan saya. Ini ternyata sebagian besar kita juga juga kurang bisa mengontrol. Karena kita sebagai manusia, Bapak dan Ibu, apalagi mungkin Bapak dan Ibu yang dua-duanya bekerja, kemudian sudah capek, kemudian masuk ke rumah, kemudian anak kita tidak sesuai dengan harapan kita perilakunya, kemudian di situ biasanya kadang-kadang kita lost control. Lost control itu ya ngomelin dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini berarti kita juga kurang mindful terhadap pola pengasuhan kita. Selanjutnya, saya merasakan bagaimana perubahan suasana hati anak tidak secara langsung bisa mempengaruhi suasana hati saya juga. Jadi bisa jadi Bapak dan Ibu bahwa sebetulnya kita kurang ngeh terhadap perasaan anak, sehingga kalau anak kita itu senang, kita juga menjadi senang, itu tidak secara langsung kita rasakan gitu. Nah nanti saya akan sambungkan dalam dimensi mindful parenting itu seperti apa. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, Pak Apri bisa ke bawah kan? Oke, yang keempat Pak Apri. Oke, sudah ya. Saya mendengarkan ide atau pendapat anak meskipun ketika saya tidak setuju. Sebagian besar ya, ini bagus. Saya sering bereaksi terlalu cepat. Ya, saya sering bereaksi terlalu cepat pada apa yang anak saya lakukan. Ini ternyata sebagian besar kita tidak. Saya sadar bagaimana suasana hati saya mempengaruhi cara saya memperlakukan. Pasti ini.
Walaupun saya sedang tidak nyaman, saya mengizinkan anak menyampaikan perasaannya. Bagus, sebagian besar dari kita. Ketika saya merasa marah atau terganggu oleh anak, saya sampaikan bagaimana perasaan saya dengan perlahan. Oke, bagus. Kemudian saya tergesa-gesa, ini tidak. Saya kesulitan dalam mengasuh anak yang memasuki remaja, itu iya. Jadi Bapak dan Ibu, di beberapa dimensi, Bapak dan Ibu ini ada yang dominan, ada yang tidak, Bapak dan Ibu. Nanti secara rekapannya sebetulnya ada di IMP yang versi full, sehingga bisa ketahuan. Jadi apakah kita mindfulnya itu terhadap pengasuhan itu dalam kategori tinggi, sedang, atau rendah. Oke, kita akan close aja Bapak dan Ibu ya. Silakan di close. Kita akan masuk pada mindful parenting Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, mindful parenting itu berarti ada dua kata. Oke, ada dua kata. Ya, teh. Ya, bisa. Oke ya, ada dua kata yaitu mindfulness dan parenting. Saya sebelum masuk pada mindful parenting ingin menjelaskan terlebih dahulu asal muasal dari mindful itu apa. Mindful itu Bapak dan Ibu, ini berasal dari kata mindfulness. Nah, kata mindfulness ini sebetulnya alih bahasa dari kata sati yang berasal dari filsafat Buddha kuno. Jadi memang mindfulness ini asal-muasalnya itu dari Buddha kuno atau dari Pali. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa dilihat dari bukunya Dragon and Sportstone dan di tahun 2006 Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, istilah mindfulness ini berkembang menjadi kajian ilmu itu sekitar tahun 1990-an. Nah, di mana sebetulnya yang pertama kali mencantumkan itu adalah Ellen Langer, itu mempublikasikan istilah mindfulness pada sekitar tahun 89-an lah. Nah, sementara John Kabat-Zinn itu mempublikasikan istilah mindfulness itu pada tahun 1994. Jadi memang istilah mindfulness dibawa menjadi ilmu pengetahuan dalam konteks psikologis itu sekitar tahun 90-an. Sebelumnya ini masih digunakan di filsafat kuno Bapak dan Ibu berkaitan dengan meditasi nanti ya, meditasi. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, mindfulness dalam pendekatan ketimuran itu sebetulnya didefinisikan sebagai keterampilan seseorang dalam berkonsentrasi terhadap pengalaman. Jadi seperti melihat tubuh atau perasaannya dari dalam dirinya. Jadi dulu Bapak dan Ibu, mindfulness itu didefinisikan sebagai konsentrasi terhadap diri kita, seolah-olah kita itu bisa melihat tubuh kita sendiri. Ya. Jadi pada saat misalkan orang tersebut meditasi, kemudian dia fokus terhadap pernafasannya, kemudian seolah-olah ya berdasarkan filsafat kuno itu kita bisa melihat tubuh kita sendiri gitu. Nah, ternyata memang definisi mindfulness dari pendekatan timur itu mengalami transformasi pada pendekatan barat atau psikologi kontemporer. Nah, banyak sekali ahli-ahlinya Bapak dan Ibu yang menyatakan sebetulnya kalau berdasarkan pendekatan barat atau psikologi kontemporer ini, mindfulness adalah sebuah kesadaran pada saat ini. Ya. Jadi kesadaran pada saat ini atau present to moment. Nah, Bapak dan Ibu, nah ini jadi mindfulness ini sebelum yang tadi, nah ini. Jadi mindfulness itu Bapak dan Ibu asalnya itu memang dari Buddha kuno ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian dibawa ke barat itu menjadi mindful sebagai sebuah kesadaran pada saat ini Bapak dan Ibu, tetapi ada sebuah tulisan atau sebuah kata dalam bahasa Inggris itu yang pengucapannya sama tetapi maknanya berbeda. Ada mindful atau mindful. Nah,
Kalau mindful yang pertama itu penuh. Kita lihat di sini ada seorang orang tua, ini dia mikirin banyak. Ya kalau sekarang kita contoh kalau yang mindful, yang banyak pikiran, yang mikirin THR lah belum, kemudian misalkan mau jalan-jalan tapi PSBB, buka bersama nggak jadi, mudik nggak bisa, dan lain sebagainya. Dalam sebuah kondisi yang banyak hal yang difikirkan, itu berarti kita mindful. Jadi yang pertama. Tetapi mindful yang kedua, ini hanya fokus pada satu yang difikirkan saja. Makanya lihat misalkan ini anak kecil itu pikirannya damai. Jadi nggak mikirin si A, si B, dan lain sebagainya. Nggak. Ini beda dengan orang tua. Kalau orang tua itu banyak pikiran, bisa jadi mindful. Jadi banyak hal yang difikirkan, itu seperti itu. Nah itu ya. Nah, mindful yang kita maksud adalah yang kedua ya. Jadi kita fokus, konsentrasi pada hal yang kita pikirkan pada saat ini. Oke, selanjutnya. Next. Slide selanjutnya. Oke, jadi apa sih yang nah ini. Yang disebut dengan mindful ini, Bapak dan Ibu, ini kita berada di sekarang nih, present. Nah, memang badan kita berada di sekarang, di posisi present, saat ini. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah pikiran kita itu ada pada masa lalu kita atau past, atau pada masa depan kita atau future? Misalkan saat ini kita sedang berada melakukan sesi seminar atau sharing. Nah, mungkin bisa jadi tubuh kita sedang berhadapan dengan laptop. Tetapi pikiran kita, apakah kita sedang memikirkan apa yang sudah terjadi? Atau misalkan pasti, misalkan, oh iya tadi saya gini. Atau kita memikirkan masa depan, atau masa yang akan datang. Misalkan, oh iya udah ini saya akan gini, saya akan mengerjakan ini. Kalau kita, walaupun badan kita berada pada kondisi sekarang, tetapi pikiran kita berada pada masa lalu atau masa depan, maka kita tidak sedang kondisi mindful. Jadi kondisi mindful ini adalah antara tubuh kita dengan pikiran kita berada pada satu dimensi yang sama, yaitu adalah present. Jadi tidak memikirkan masa lalu, tidak juga memikirkan masa yang akan datang, tetapi kita sedang berada dan memikirkan saat ini yang kita lakukan. Itu yang disebut dengan mindful. Oke, selanjutnya. Nah, jadi sebetulnya mindful itu apa? Mindful itu kalau saya mendefinisikan, next, itu bisa jadi menghayati, oke, bisa jadi fokus, next, klik, bisa jadi menghayati, bisa jadi fokus, bisa juga eling, bisa juga khusyuk. Ya. Jadi pada saat saya mempelajari mindful, jadi mindful itu sebetulnya apa? Mindful itu bisa jadi penuh dengan kesadaran, kemudian juga bisa jadi menghayati, bisa jadi fokus, bisa jadi eling, atau istilah agama bagi yang beragama Islam, kalau menurut saya mindful itu adalah khusyuk. Khusyuk. Makanya saya pernah membaca pada saat Umar bin Khattab itu terkena tusukan pedang kalau tidak salah, kemudian dia minta dicabut itu pada saat sholat. Pada saat sholat, kemudian diminta untuk dicabut pedangnya, panah. Nah, panahnya itu dicabut pada saat sholat. Kenapa? Karena bisa jadi pada saat sholat, Khalifah Umar bin Khattab itu kondisinya mindful, kemudian pada saat dicabut anak panahnya itu tidak merasa kesakitan. Maka itu kondisinya adalah penuh dengan kesadaran. Karena fokus terhadap apa yang dia lakukan, yang dia pikirkan pada bacaan-bacaan sholat. Nah, itu seperti itu. Next. Nah, ini tadi tahun 1994 yang mempopulerkan mindful itu adalah John Kabat-Zinn. Itu dalam bukunya Everyday Blessing.
Nah, ini mengatakan bahwa kalau kita mindful parenting itu kita fokus terhadap apa yang kita lakukan dan anak kita lakukan. Jadi mindful parenting kita fokus terhadap kejadian-kejadian kita, kemudian kita juga terbuka dan kita tidak mempunyai prasangka atau judgement terhadap anak kita gitu. Nah, ini Bapak dan Ibu saya ingin menunjukkan, nah kalau Bapak dan Ibu punya kesempatan, nah ini karya atau buku dari Jon Kabat-Zinn ini yang pertama kali mempopulerkan tentang mindful parenting. Jadi sebelumnya memang banyak sekali mindfulness ini berkaitan dengan terapi, tetapi yang pertama kali mempopulerkan dalam psikologi kontemporer berkaitan dengan mindful parenting adalah Jon Kabat-Zinn di buku ini. Nah, bukunya memang berbahasa Inggris Bapak dan Ibu, tapi cukup bisa kita pahami lah sedikit demi sedikit. Oke, selanjutnya. Nah ini kalau berdasarkan John Tannen ini, perhatian adalah bentuk cinta yang paling dasar. Jadi memang mindful parenting itu dasarnya adalah attention atau perhatian. Jadi menurut ahli lain, John Tannen, attention ini atau perhatian ini adalah bentuk cinta yang paling dasar. Nah, kalau kita mengaku-ngaku cinta terhadap anak kita, pertanyaannya adalah seberapa perhatian kitakah terhadap anak kita. Jadi perhatian itu sangat banyak Bapak dan Ibu. Bahkan dalam bukunya Adi W. Gunawan itu ada 5 bahasa cinta Bapak dan Ibu. Ini tergantung anak kita, bahkan kita sendiri dominannya pakai bahasa cinta yang mana. Nah, kita sebagai orang tua itu harus bahwa anak kita itu bahasa cintanya adalah yang A, yang B, yang C, atau yang D, atau yang E. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan langsung pada ada beberapa dimensi. Oke, ini adalah dimensi. Ada 5 dimensi dalam mindful parenting. Dimensi yang pertama itu adalah mendengarkan dengan perhatian penuh. Jadi mendengarkan dengan perhatian penuh Bapak dan Ibu. Yang disebut dengan mendengarkan dengan perhatian penuh adalah kalau kita ibaratkan dengan gelas Bapak dan Ibu, kita mengisinya dengan full. Ya. Jadi kalau kita mendengarkan anak kita yang mau ngomong sama kita atau siswa kita yang mau curhat sama kita, maka kita masuk pada dimensi mindful yang pertama itu adalah mendengarkan dengan perhatian penuh itu full. Artinya kita tidak melakukan aktivitas apapun, tetapi kita hanya fokus terhadap lawan bicara kita. Apakah itu anak kita atau siswa kita. Jadi tidak ada kalau misalkan kita sebagai bapak, kemudian kita baca koran, kemudian anak kita ngomong, Pak, tolong dong gini. Kemudian kita sambil baca koran, kemudian kita sambil ngobrol juga sama anak kita, dan itu tidak mindful. Bagaimana yang disebut dengan mindful? Kita taruh koran kita tidak melakukan apapun, kita fokus terhadap lawan bicara kita terhadap anak kita. Itu yang disebut dengan mindful. Begitu juga dengan Bapak Ibu, kalau kita di sekolah, itu kita tidak sedang melakukan aktivitas apapun. Jadi sebetulnya juga kalau misalkan kita berbicara, kalau anak kita misalkan sedang curhat, kemudian kita sambil ngetik gitu ya di laptop, itu juga sebetulnya tidak mindful kalau dalam dimensi mindful parenting itu. Jadi kita tidak boleh melakukan apapun kecuali fokus. Nah, yang sayangnya adalah Bapak dan Ibu, kita coba next. Nah, bisa diklik nggak? Ini oke. Sebetulnya tadi video bisa diklik tidak? Yang tadi yang hitam itu, ini adalah salah satu video yang menjadi refleksi buat kita. Coba diklik. Tidak muncul ya? Oh iya tuh, saya baru ingat. Link videonya kan ada di laptop saya. Ya sudah, saya kira saya akan menyampaikan.
Nggak apa-apa. Jadi Bapak dan Ibu Dari di Pak video Fatah. ini, kenapa? Dari Pak Fatah mau ditampilkan dari Pak Fatah. Saya stop Oke, share. oke. Saya coba ya. Saya coba pakai PowerPoint yang saya. Boleh. Bapak dan Ibu, walaupun nanti ini agak kurang lancar, itu berkaitan dengan videonya, tapi mudah-mudahan masih bisa sama kita pahami. Ini sayang, sebetulnya kalau kita berbicara tentang parenting itu memang di sesi pelatihan saya itu banyaknya adalah video. Apalagi kalau pelatihan kita belajar meditasi Bapak dan Ibu, ini banyaknya adalah video. Oke, kita akan coba, mudah-mudahan bisa lancar. Baik, Bapak dan Ibu, kalau kita lihat video yang tadi, bahwa sebetulnya Bapak dan Ibu, dimensi yang pertama atau dimensi yang paling mendasar dalam mindful parenting adalah mendengarkan dengan perhatian penuh. Perhatikan Bapak dan Ibu, istilahnya adalah mendengarkan dengan perhatian penuh, bukan mendengarkan dengan penuh perhatian. Jadi saya menggunakan istilah mendengarkan dengan perhatian penuh, sehingga full Bapak dan Ibu, kita tidak sedang melakukan aktivitas apapun, kecuali kita sedang mendengarkan terhadap lawan bicara kita, atau dengan anak kita, atau dengan siswa kita. Dari video yang tadi kita simak bersama Bapak dan Ibu, bahwa salah satu hal yang menghambat kita, itu bisa jadi adalah IT atau handphone Bapak dan Ibu. Mari kita refleksikan Bapak dan Ibu pada saat kita berada di rumah. Mungkin bisa jadi kalau kita di tempat kerja, kita menggunakan handphone sebagai media kerja kita. Tetapi Bapak dan Ibu, pada saat kita masuk ke rumah, kemudian kita sedang berada dengan anak-anak kita, apa yang akan kita lakukan? Apakah misalkan kita juga memang fisik kita bersama anak-anak kita, tetapi aktivitas pikiran kita fokus terhadap handphone kita? Ya, karena mungkin banyak sekali yang menanyakan pada kita dan sebagainya, ya. Kemudian ya ada anak, kemudian juga ada kita, tapi kita juga sedang sedang menggunakan handphone. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, maka mari kita sama-sama belajar, khususnya untuk saya pribadi Bapak dan Ibu, pada saat kita masuk ke rumah kemudian kita berinteraksi dengan anak kita, atau kalau saya misalnya kalau Bapak itu bisa jadi tidak selalu full ada di rumah, misalkan pulang jam 5 dan sebagainya,
punya kebersamaan dengan anak, apalagi sekitar 3 jam dan sebagainya, maka Bapak dan Ibu simpan handphone kita, dan biarkan kita berinteraksi dengan anak kita tanpa handphone. Bagaimana kalau misalkan kita memang terpaksa untuk menggunakan handphone Bapak dan Ibu? Memang saran bijaknya adalah kita tidak menggunakan handphone di depan anak kita. Jadi misalkan kalau kita punya kamar, kemudian kita sedang berada di ruang tamu, simpan handphonenya misalkan ada di kamar, kemudian pada saat sesekali kita melihat handphone kita pergi ke kamar. Dibandingkan dengan kita membuka handphone di depan anak-anak kita. Nah, ini pengalaman dan masih saya belajar. Anak saya itu 2 orang. Yang pertama itu usianya baru 6,5 tahun lah. Nah, pernah anak saya yang pertama itu protes. Protesnya karena karena saat itu saya menggunakan handphone di depan anak-anak saya. Kemudian anak saya mengatakan, "Pap, ya kalau jangan main handphone terus atuh." Nah, itu seperti itu. Itu menjadi sebuah cambuk bagi saya. Ya ya artinya anak itu memang sudah ngeh bahwa orang tuanya ada, tapi memang main handphone terus gitu. Nah, mudah-mudahan lah kita bisa masuk pada dimensi atau keterampilan mindful yang pertama dan yang paling mendasar. Jadi memang mendengarkan dengan perhatian penuh itu hal yang sangat-sangat sederhana, tetapi dasar dari mindful adalah mendengarkan dengan perhatian penuh. Bapak dan Ibu mungkin dalam sesi konseling atau psikolog kalau misalkan melakukan sesi terapi dan sebagainya, maka dimensi yang pertama, keterampilan yang mendasar pada saat kita berhadapan dengan klien kita, dengan konseling kita adalah keterampilan mendengarkan. Keterampilan mendengarkan itu bukan hanya sekedar kita mendengarkan dengan telinga kita, tetapi mendengarkan apa sebetulnya maksud yang ingin disampaikan oleh anak kita. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, anak kita, konseling kita, siswa kita akan sangat aware terhadap kita karena memang kitanya mendengarkan dengan full, tidak dengan setengah-setengah. Itu seperti itu. Ini adalah dimensi yang pertama. Jadi ya, Bapak dan Ibu, jadi bukan hanya sekedar mendengarkan, oh iya, tetapi lebih dari itu adalah kita menunjukkan bahwa kita memang betul-betul antusias terhadap apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Kemudian Bapak dan Ibu, ini dimensi yang kedua. Dimensi yang kedua ini adalah penerimaan diri dan anak tanpa menghakimi atau non-judgmental, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, banyak di antara kita sebetulnya yang dengan niat yang baik sebetulnya caranya, tapi yang salah, misalkan membandingkan atau mengatakan sesuatu harapan tetapi di luar kemampuan anak kita gitu kan. Nah, ini Bapak dan Ibu, jadi penerimaan diri dan anak itu tanpa menghakimi, unconditional, Bapak dan Ibu. Kita menerima anak-anak kita, apakah 2 orang, 3 orang, 4 orang, atau di sekolah kita, siswa kita, itu dengan karakteristiknya masing-masing. Ada yang cerewet, ada yang aktif, ada yang pendiam, ada yang seperti apapun. Maka keterampilan yang kedua dalam mindful parenting adalah penerimaan diri dan anak tanpa menghakimi. Jadi orang tua yang memiliki keterampilan mindful parenting itu tindakan-tindakan itu tidak akan memaksakan Bapak dan Ibu. Jadi ada istilahnya, mama pengen kalau misalkan kami seperti A, B, C, D. Pokoknya kalau misalkan kayak gini, mama nggak akan gini-gini. Nah, itu berarti kita sebagai orang tua belum bisa menerima diri kita dan anak kita, ya. Selalu ada sebuah syarat-syarat tertentu, Bapak dan Ibu. Tapi bukan berarti kalau misalkan kita dalam kondisi seperti ini kemudian kita
membiarkan anak kita gimana aja gitu. Bukan. Bisa jadi kita, Bapak dan Ibu, menyampaikan harapan, ya, harapan orang tua. Jadi boleh orang tua menyampaikan harapan terhadap anak, tetapi sekali lagi itu tidak memaksa. Kalau ada udah istilahnya pokoknya, pengennya mama, kemudian juga misalkan kamu harusnya bla 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 gitu kan. Berarti kita memberikan syarat-syarat tertentu Bapak dan Ibu. Padahal menurut mindful parenting itu keterampilan yang kedua adalah kita bisa menerima diri dan anak tanpa menghakimi. Nah, Bapak dan Ibu, ini juga memberikan sebuah pengertian kepada kita bahwa penerimaan tanpa penghakiman itu berarti bahwa orang tua mengakui, menyadari bahwa hambatan, susahnya mendidik anak, tantangan yang kita hadapi, atau kesalahan yang kita lakukan pada saat proses pengasuhan adalah bagian dari perilaku hidup sehat kita. Jadi pada saat misalkan kita melakukan pola parenting, pola pengasuhan, dan kemudian kita susah gitu ya, kadang-kadang kita memang ya anak tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi kita sebagai orang tua itu menerima diri kita dan menerima anak kita dan menyadari bahwa susahnya mendidik anak itu merupakan tantangan agar saya itu menjadi hidup lebih sehat. Itu kesadaran itu gitu. Jadi kalau saya juga bingung kalau misalkan ada orang tua yang kadang-kadang selalu kalau misalkan di sekolah, saya nggak tahu lagi Pak Fatah harus seperti apa, saya mah udah angkat tangan deh sama anak saya. Loh kok kayak gitu ya? Atau misalkan ada orang tua di rumah, mama capek ngurusin kamu teh, sedih, pokoknya udah mama nggak akan ngurusin kamu. Lah kalau ada istilah-istilah atau statement seperti itu dari orang tua, berarti memang dimensi yang kedua orang tua tersebut atau kita itu belum lulus. Kita belum bisa menerima diri kita belum bisa menerima anak kita itu tanpa menghakimi, tanpa pelabelan, tanpa syarat gitu. Jadi dimensi kedua dalam mindful parenting adalah penerimaan diri penerimaan diri anak dan diri kita tanpa menghakimi. Ya. Kemudian yang ketiga, ini adalah kesadaran emosional diri dan anak. Jadi Bapak dan Ibu, teori mindfulness itu menekankan pada kapasitas individu untuk fokus pada perhatian terhadap kognisi dan emosi pada saat ini Bapak dan Ibu. Menurut Duncan tahun 2009 itu di bukunya halaman 260 Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita ingin menerapkan mindfulness, dimensi yang ketiga adalah kesadaran emosi diri dan anak. Artinya apa Bapak dan Ibu? Artinya kita perlu tahu apa yang emosi anak itu sedang apa, emosi kita itu sedang apa. Jadi bayangkan Bapak dan Ibu ya, kalau misalkan orang tua yang sensitif itu, anak nggak ngomong, dari raut mukanya aja si orang tua itu udah tahu, oh anak saya itu lagi bingung, lagi punya masalah. Nah itu dia yang sadar sama emosi anaknya. Jadi nggak perlu selalu ngomong, ma saya bla 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 bla. Tapi orang tua yang mempunyai kesadaran emosi diri dan anak, orang tua itu akan terhadap emosi anak itu walaupun anaknya tidak ngomong. Dan bukan hanya tentang kesadaran emosi anak saja, tetapi juga kesadaran emosi kita sebagai orang tua. Ya, jadi kalau misalkan kita sebagai orang tua, kemudian kita yang sedang punya masalah, maka perilaku apa yang harus kita lakukan agar masalah kita itu tidak berdampak pada anak. Capek orang tua di sekolah, di kampus, kemudian masuk misalkan dia di rumah, anaknya nggak tahu apa-apa, anaknya ya berantakin rumah dan sebagainya, orang tuanya marah-marah. Lah,
yang pusing, yang punya masalah bawaan kan orang tua kok anak yang kena dampak. Kalau orang tua masih seperti itu, Bapak dan Ibu, maka sebetulnya kita belum mindful atau mindless. Artinya apa? Artinya bahwa kita tidak bisa mengontrol emosi kita, rasa capek kita, dan tidak bisa mengetahui emosi atau ya apa yang dirasakan oleh anak. Nah, Bapak dan Ibu, jadi mindful parenting itu memang merefleksikan keterampilan dan keinginan orang tua atau kita untuk bisa mengendalikan emosi. Mengendalikan emosi. Saya ingin seperti ini deh Bapak dan Ibu. Kita capek nih kerja, banyak masalah mungkin. Kemudian kita masuk ke rumah. Kemudian perilaku anak kita tidak sesuai dengan harapan. Bisa jadi kalau yang anak kecil dia berantakin, kemudian yang remaja pekerjaannya mungkin tidak sesuai dengan harapan, atau misalkan pulang telat dan lain sebagainya. Kemudian dengan kita merefleksikan emosi rasa capek kita itu dengan hal-hal yang kurang positif, itu justru akan memperkeruh suasana. Sudah mah kita capek, kemudian anak yang nggak tahu apa-apa kemudian misalkan menjadi marah, dan yang lebih parah adalah anak akan bisa mempelajari perilaku dari apa yang orang tua itu lakukan. Jadi Bapak dan Ibu, emosi orang tua terhadap anak itu kalau saya ibaratkan seperti kita berada dalam sebuah ruangan yang kosong, menggema. Kita ngomong, ada gemanya Bapak dan Ibu, mantul. Begitu juga dengan emosi kita. Emosi positif kita yang kita keluarkan kepada anak kita atau misalkan sebaliknya, maka akan bisa diterima oleh anak itu juga. Jadi bisa jadi Bapak dan Ibu, kalau anak kita marah-marah, yuk kita refleksikan untuk kita, saya pribadi, kita semua, itu bisa jadi kita merefleksikan rasa kemarahan itu atau mengekspresikan kemarahan itu kepada anak-anak, kemudian anak-anak juga menerimanya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau anak-anak itu marah, ya dia belajar dari kita. Belajar dari kita, melihat dari apa yang kita lakukan. Kalau saya sih lebih mengambil sisi kayak gini. Kalau anak kita misalkan berantakin rumah atau sesuatu yang membuat kita mungkin kurang sesuai, tapi maksudnya dalam koridor-koridor yang bukan prinsip ya Bapak dan Ibu. Sudahlah toleransi saja, maklumi saja Bapak dan Ibu. Ngeberantakin rumah ya udah nggak apa-apa, berantakin aja rumah, udah gitu aja. Kalau jadi dengan kesadaran seperti itu, kitanya juga nggak akan pusing, kitanya juga akan capek. Daripada kita ngomel-ngomelin, tetap berantakan, anak ngeberantakin, kemudian juga anak juga nerima emosinya menjadi emosi negatif gitu ya. Kalau istilah tangki cintanya menurun, gitu. Mending resikonya yang diambil udah aja, mending biarkan aja, gitu. Biarin, kemudian kita kasih tahu misalkan kalau udahnya beresin, kemudian kalau ya macam-macam ya, kalau misalkan anaknya beresin tapi nggak sesuai atau misalkan nggak ngeberesin, ya kita mending beresin aja gitu. Kalau kita sendiri. Kadang kalau kita ingin menerapkan mindful parenting itu Bapak dan Ibu, keegoan idealis kita itu memang harus bukan diturunkan. Artinya ada sebuah pemakluman lah. Ada sebuah pemakluman untuk jangka panjang. Ya. Bisa jadi mungkin anak itu ngikutin karena sama kita dimarahin, jadi beresin, tapi dampak panjangnya atau dampak yang akan dilakukan anak itu di masa yang akan datang justru nggak baik gitu. Kalau menurut saya sih, kalau kita ingin mindful, kan mindful itu sebetulnya kita penuh dengan ketenangan Bapak dan Ibu. Anak berantakan, misalkan rumah berantakan sama anak kita, atau misalkan
siswa gitu ya di sekolah kan suka riuh ya, suka riuh itu kalau bahasa Indonesianya suka apa ya? Riuh itu suka apa sih? Kalau riuh itu suka rame gitu ya, suka rame. Kalau kita sebagai guru BK, ini Pak Fatah, si anak ini kok pacaran gini, kemudian perilakunya kok kayak gini, gimana sih gini. Kan kemudian kita ngelihat ke anak-anak misalkan dia seperti apa lah, kalau guru BK-nya yang nggak mindful biasanya reaktif Bapak dan Ibu, biasanya reaktif. Mainannya mainan apa? Mainan tata tertib. Kamu tahu kan, kalau kamu gini, nah itu reaktif aja. Kalau ada guru yang seperti itu, atau kalau misalkan orang tua yang gampang reaktif, berarti ya dia nggak mindful gitu. Lebih baik kita menurunkan ego idealis kita, kemudian kita banyak memaklumi. Jadi di mindful parenting itu Bapak dan Ibu, kita lebih banyak bagaimana kita menjadi orang tua atau guru yang kita itu tenang, damai, apapun situasi dan kondisinya gitu dah. Apapun. Jadi Bapak dan Ibu, ini kita berbicara tentang mindful ya. Jadi nanti kita beda lagi dengan misalkan gimana kalau orang anaknya seperti ini dan sebagainya. Tapi Bapak dan Ibu, yang pertama kali yang harus sehat itu adalah orang tua. Yang pertama kali yang sehat secara psikologis itu adalah guru. Dari kalau orang tuanya udah sehat, udah tenang, bawaannya damai, apapun situasi dan kondisi yang dilakukan oleh anak, kemudian kita ngasih tahu dengan ketenangan kita, itu akan punya dampak yang sangat luar biasa. Ya. Jadi makanya di mindful parenting itu Bapak dan Ibu, ini refleksinya untuk diri kita sendiri, bagaimana kita banyak pemakluman, karena kalau unconditional itu banyak pemakluman. Jadi tidak ekspektasi yang sangat luar biasa memaksakan keinginan anak, kemudian kitanya jadi capek hati ya Bapak Ibu. Nah itu. Jadi yang ketiga adalah kesadaran emosi diri dan anak. Ini menyambung Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan seperti misalkan penelitian yang dilakukan oleh Duncan di tahun 2009, bahwa orang tua yang tidak bisa mengendalikan emosi, ya marah-marah lah ya, marah-marah gitu. Tapi nanti kita akan jelasin ya, Bapak, bukan berarti kita nggak tegas gitu. Beda ya antara tegas dengan marah. Orang tua yang susah mengendalikan emosi, reaktif atau guru pun misalkan seperti itu ternyata secara penelitian itu akan menghasilkan anak-anak itu nanti di masyarakat menjadi brutal, tidak memiliki tenggang rasa, kemudian kering dalam mengembangkan kepedulian terhadap lingkungan, teman, guru, sesamanya gitu. Nah, makanya kalau ingin melahirkan generasi yang damai, yang sehat secara psikologis, harus dimulai dari orang tua yang sehat secara psikologis juga. Itu yang ketiga Bapak dan Ibu. Dimensi yang keempat, nah ini ya, case study riset itu yang tadi saya katakan. Oke. Dimensi yang keempat Bapak dan Ibu itu adalah pengaturan diri dalam parenting atau pengaturan diri self regulation Bapak dan Ibu dalam pengasuhan. Bapak dan Ibu, memang antara keterampilan satu ya dimensi pertama, kedua, ketiga, keempat itu pasti saling berkaitan dalam mindful parenting. Jadi dalam pengaturan diri atau self regulation itu Bapak dan Ibu artinya bahwa kita mampu untuk bersikap mengontrol diri kita. Jadi kalau kita memang mindful parenting, itu reaksi kita itu tidak berlebihan, baik itu terhadap pencapaian anak maupun terhadap kekurangan pencapaian anak. Jadi kalau misalkan ada anak
Kan kita suka lihat ya, itu ada orang tua yang kalau ngomongin kelebihan anaknya itu luar biasa gitu. Jadi overload aja. Baik itu di depan orang tua, di depan anak dan sebagainya. Reaksinya berlebihan Bapak dan Ibu. Bukan berarti tidak boleh mengapresiasi, kita harus mengapresiasi tetapi tidak berlebihan, itu seperti itu. Begitu juga sama, kalau misalkan anak kita tidak sesuai dengan harapan kita, maka tidak perlu berlebihan Bapak dan Ibu. Kalau kita sudah menunjukkan mindful parenting, itu tidak akan menunjukkan sikap negatif seperti marah, mengamuk, ngomel, perilaku kasar terhadap anak. Yang menurut Duncan 2009 itu seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita perilakunya masih marah-marah, mengamuk, ngomel, perilakunya kasar, berarti kita self regulasinya masih perlu latihan, itu seperti itu Bapak dan Ibu. Artinya kalau sudah pada tahapan bisa mengendalikan, itu akan luar biasa. Oke, kita akan lanjut Bapak dan Ibu. Ini yang terakhir. Nah ini ya masih nyambung ya yang keempat. Jadi kalau dalam pikiran kita itu kayak gini Bapak dan Ibu ya. Ini ada, maaf. Nah ini ada pikiran emosional kita, ada pikiran rasional kita, logikal kita. Jadi dalam mindful parenting itu Bapak dan Ibu itu tidak emotional mind, pikiran yang emosional, tidak 100% juga kita dalam mendidik anak itu logical mind gitu ya, logika aja nih. Tetapi ada di tengah-tengah Bapak dan Ibu bagaimana yang disebut dengan wise mind. Jadi yang bijak gitu Bapak dan Ibu. Ya, karena setiap anak itu beda-beda Bapak dan Ibu. Kalau saya lihat kasus itu memang beda-beda anak. Artinya secara prinsip kita harus berada di sini, di tengah-tengah. Oke. Yang terakhir Bapak dan Ibu adalah compassion, kasih sayang. Tapi kalau saya mengartikan compassion atau di mindful parenting itu adalah welas asih. Welas asih Bapak dan Ibu. Jadi welas asih dalam mindful parenting itu menghindari diri kita itu dari menyalahkan diri kita ketika tujuan sebagai orang tua tidak tercapai. Atau Bapak dan Ibu pada saat misalkan anak kita itu berbuat kesalahan dan kita masih mengungkit masa lalu anak kita. Masa lalu itu 2 hari yang lalu atau misalkan 1 minggu yang lalu. Pada saat misalkan kita ngobrol sama anak kemudian kita membahas, kemarin juga kamu kan nggak kayak gitu. Kemarin janjinya katanya kamu mau kayak gini. Kalau kita misalkan masih membahas masa lalu, artinya dalam dimensi yang ketiga itu kan, dimensi yang kelima itu kita belum bisa memaafkan anak kita. Kenapa belum bisa? Lah, buktinya masih diomongin, buktinya masih disampaikan aja gitu. Padahal kalau melihat pada mindful parenting itu kita nggak boleh pada dimensi masa lalu atau masa yang akan datang, tapi kita fokus pada saat itu gitu ya. Jadi artinya pada saat anak melakukan kesalahan, mungkin bisa jadi kesalahan 2 kali, maka kita fokus pada apa yang menjadi perilaku anak pada saat itu, tidak usah membandingkan lagi atau mengungkit lagi pada masa lalu anak, walaupun tujuan kita baik ya untuk mengingatkan. Tapi lagi-lagi kalau dalam dimensi mindful parenting itu tidak diperkenankan. Atau bahkan Bapak dan Ibu, saking sulitnya kita mendidik anak, kemudian misalkan kita sudah mencoba untuk mindful, tapi harapannya tidak sesuai dengan harapan kita, kemudian misalkan anak kitanya nauzubillah misalkan maladaptif dan lain sebagainya, Bapak dan Ibu, kita pun harus bisa memaafkan. Atau misalkan kita pernah melakukan kesalahan sebagai orang tua, mukulin anak lah, nyubit anak dan sebagainya, ya itulah. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu, kita juga bisa memaafkan diri kita.
Yaitu yang tadi saya katakan, memaafkan diri kita menyadari, kemudian kita tidak mengulangi kembali. Kita menyadari ya ini hal sesuatu pengalaman tanjakan untuk bisa lebih sehat. Beda lagi dengan di Jepang, Bapak dan Ibu, compassion ini justru rendah. Saya membandingkan antara penelitian yang ada di Indonesia, self compassion-nya dengan yang ada di Jepang. Kalau di Jepang, Bapak dan Ibu, justru compassion-nya itu dia rendah. Yang saya baca di beberapa jurnal itu rendah. Maksudnya adalah bahwasanya kalau orang Jepang itu melakukan sebuah kesalahan, rasa bersalahnya itu sangat luar biasa, Bapak dan Ibu. Sampai misalkan bunuh diri dan sebagainya, karena self compassion-nya sangat rendah. Beda dengan di Indonesia, Bapak dan Ibu. Kalau di Indonesia, orang melakukan kesalahan, lempeng damai, dia tidak merasa bersalah. Jadi kalau orang tua mukulin anak, orang tua ngambekin anak, kemudian udah tahu ya salah gitu ya, rasa bersalahnya itu nggak dalam gitulah. Jadi ya lurus aja gitu ya. Gitu. Padahal harusnya ya kita juga merasa bersalah, menyadari kesalahan kita, introspeksi diri kita. Kalau dalam bahasa agama adalah muhasabah gitu ya, muhasabah, banyak beristighfar. Kemudian juga kita tidak larut dalam kesalahan kita. Kalau di Jepang itu kan larut dalam kesalahan mereka masing-masing. Kalau kebanyakan orang Indonesia itu nggak larut sama sekali gitu, introspeksi dalam pengasuhannya itu kurang. Itu juga yang jangan. Nah itu Bapak dan Ibu ada 5 keterampilan tadi saya udah menyampaikan di Mindful Parenting Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah mendengarkan dengan perhatian penuh. Jadi keterampilan yang pertama adalah mendengarkan full attention. Kemudian yang kedua adalah penerimaan diri dan anak tanpa menghakimi, non-judgmental. Jadi kita bisa menerima karakter kita seperti ini, karakter anak kita seperti ini, tanpa ada syarat. Bukan berarti kita tidak menyampaikan harapan kita menyampaikan harapan kita karena itu menjadi kewajiban orang tua, apalagi dalam agama Islam, Bapak dan Ibu. Tapi bagaimana kita juga tidak memaksakan hal-hal yang mungkin di luar luar kemampuan anak. Kitanya nggak bisa jadi dokter, dulu anak kita masuk ke dokteran, anak kita pengennya ke ITB, maksa kitanya bagus nanti dokter, cerah masa depan dan sebagainya. Itu kan pemaksaan. Kemudian yang ketiga adalah kesadaran emosi diri dan emosi anak. Keterampilan yang ketiga ini kita bisa memahami. Jadi pada saat misalkan kita sedang marah, apa sih yang harus kita lakukan agar anak kita punya dampak atas kemarahan kita? Atau misalkan bisa jadi kita menyampaikan, mama lagi kurang enak, mama mau ke kamar dulu ya, jadi adek main dulu di luar dan sebagainya. Yang penting kita bisa merilis emosi kita, ya merilis emosi kita dulu. Yang keempat adalah pengaturan diri. Kita tidak mudah reaktif, tetapi kita lebih bijak. Kita nggak mudah. Jadi kalau misalkan kan ada ceritanya kalau di video yang biasanya pelatihan yang saya sampaikan itu. Jadi kalau ceritanya itu ada orang yang memelihara hewan peliharaannya anjing, kemudian anjingnya itu sangat luar biasa loyal terhadap majikannya. Suatu saat majikannya itu pergi, kemudian pas pulang anjing itu menghampiri majikannya dengan keadaan mulutnya itu berlumuran darah, yang dianggap oleh majikannya itu karena sebelumnya si majikan itu dia punya anak kecil masih bayi. Nah, yang dianggap oleh majikannya itu adalah si anjing itu sudah menggigit anaknya, maka dia ambil pistol kemudian dia tembak anjing peliharaannya yang sudah loyal lama sekali. Pada saat lihat ternyata ada seekor ular yang
berada di sekitar bayinya. Ternyata alhasil adalah si anjing itu menggigit ular untuk melindungi bayinya. Nah, ini menunjukkan bahwa si majikan tersebut reaktif seperti itu. Dan yang kelima adalah keterampilan atau dimensi yang kelima adalah kasih sayang atau las asih terhadap diri kita dan anak kita. Banyak memaafkan bagaimana perilaku anak kita, memaafkan perilaku diri kita dalam mengasuh anak, menjadikan diri kita lebih sehat dan produktif, ya. Nah, itu seperti itu. 2 menit lagi ya Bapak dan Ibu, kita akan nanti diskusi. Nah, ini nanti bisa materinya bisa dibagikan Bapak dan Ibu. Nanti saya akan titipkan ke panitia. Kemudian, nah ini Bapak dan Ibu, sebetulnya kalau dalam sesi pelatihan, saya biasanya untuk mengajarkan atau melatih bersama-sama berkaitan dengan latihan bagaimana kita bisa tenang. Nah, yang saya ambil itu salah satunya adalah yang dikemas oleh Sarah Rudel Beach ya, tahun 2018, yang dikenal dengan Mindful Minute. Ada 10 latihan Bapak dan Ibu. Ada 10 latihan. Yang pertama itu adalah latihan pernapasan. Nah, yang latihan pernapasan ini Bapak dan Ibu, kita latihan pernapasan. Kemudian kita dalam waktu 1 menit itu bisa mengatur nafas kita. Tenang, itu seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi dalam sesi latihan itu Bapak dan Ibu yang biasa saya lakukan. Jadi kalau mindful parenting itu aplikasi dalam pengasuhan, tapi untuk kesehatan diri kitanya Bapak dan Ibu biasanya kita harus berlatih juga mindful minute itu. Yang pertama adalah latihan pernapasan. Latihan yang pertama itu 60 menit kita bisa mengatur dengan tenang. Nah, biasanya Bapak dan Ibu, kalau orang suka salah, jangan membayangkan apapun. Nah, kalau dalam mindful parenting itu justru harus membayangkan salah satu fokus. Contoh misalkan, bayangkan atau seolah-olah kita bisa melihat udara yang masuk melalui hidung kita dan keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Fokusnya terhadap pernapasan itu. Nah, fokus. Ya, fokus. Jadi bukan berarti kita tidak membayangkan sama sekali. Justru kalau kita tidak membayangkan, akan banyak sekali pikiran-pikiran yang muncul dalam proses latihan kita itu. Jadi kita fokus terhadap satu, yaitu misalkan kita fokus terhadap pernapasan. Itu latihan yang pertama ya, fokus terhadap pernapasan. Oke, bagus. Keluarkan lewat mulut pelan-pelan selama 1 menit atau 60 detik Bapak dan Ibu. Tenang gitunya. Jadi pikiran kita itu fokusnya hanya kepada pernapasan kita atau udara kita. Mau itu udara kita dibayangkan warnanya putih atau seperti apa, itu tergantung diri kita masing-masing. Nah, tapi ini latihan yang pertama memang agak sulit Bapak dan Ibu. Sulitnya kenapa? Karena bisa jadi muncul yang disebut dengan monkey mind itu. Monkey mind. Monkey mind itu pikiran monyet gitu ya. Jadi kenapa sih disebut pikiran monyet gitu ya? Karena kalau kita lagi fokus, itu selalu aja kita ada pikiran-pikiran lain. Udah mikirin ini, mikirin itu, mikirin apa gitu kan gitu ya. Kalau kayak kita lagi sholat nih, Allahu Akbar, kita tuh tiba-tiba mikirin yang tadi, mikirin apa gitu, atau mikirin yang lain. Ya itu yang disebut dengan monkey mind. Ini banyak sekali jurnal-jurnalnya Bapak dan Ibu secara ilmiah itu bisa. Gimana sih caranya? Ya, caranya gimana? Biar kita bisa kita nggak bisa menghapus yang disebut dengan monkey mind itu. Pikiran monyet itu kita nggak bisa hapus Bapak dan Ibu. Kita usir gitu pikiran monyet kita itu enggak. Justru yang disarankan itu ya kita kendalikan pikiran monyetnya itu gitu. Kita kendalikan. Apakah misalkan kita kalau kita bayangkan kalau itu loncat-loncat seperti misalkan
nampaknya koneksi terputus kembali. Mohon maaf Bapak dan Ibu, semoga dapat terhubung kembali. Maaf ya, tadi nge-lag lagi. Tadi saya sudah sampaikan, ini agak yang ini Bapak dan Ibu. Nah ini ya, dilihat Bapak dan Ibu, ini adalah mindful minute, ada 10. Yang pertama adalah latihan pernapasan bagian pertama, yang tadi 60 detik, itu latihan pernapasan. Yang kedua, latihan pernapasan itu kita agak lama, Bapak dan Ibu. Kemudian fokusnya itu kita memegang, Bapak dan Ibu, kita memegang tangan kita ya terhadap dada kita, antara dada kita dengan perut kita, dan kita rasakan setiap kali hembusan napas kita itu tulang rusuk kita itu bergerak, itu seperti itu. Nah ini kemudian yang ketiga itu adalah 5 jari tanda kesyukuran Bapak dan Ibu. Jadi ada 5, ini 5 jari, kemudian kita pegang dan kita fokus dan kita bayangkan terhadap momen-momen yang menjadi kita lebih tenang. Yang pertama, ini sambil dipijit tapi Bapak dan Ibu. Kemudian kita membayangkan juga momen yang lain yang membuat kita tenang. Kemudian sampai 5 jari, nah itu yang disebut dengan 5 jari tanda kesyukuran. Kemudian berdiri dan peregangan Bapak dan Ibu. Stand and stretch. Jadi kita biasanya berdiri, tarik nafas dari hidung, keluarkan lewat mulut pelan-pelan, kemudian si tangan kita seolah-olah diregangkan berdiri dan ya diregangkan lah seperti itu ya Bapak dan Ibu. Harus praktek sih Bapak dan Ibu ya. Kemudian, nah ini nyambung yang kelima. Yang kelima itu si tangan biasanya kita seperti seolah-olah terbang. Kemudian biasanya kita langsung pada saat nafas kita keluar lewat mulut, kita hembuskan juga, menghempaskan tangan kita itu ke bawah. Itu yang kelima. Yang keenam, check your posture. Jadi kita juga duduk, Bapak dan Ibu ya, duduk seolah-olah seperti kita akan bersila, atau kita suka melihat misalkan orang sedang bermeditasi, Bapak dan Ibu, bagaimana posisi duduknya gitu. Ini akan menunjukkan apakah kita dalam kondisi yang sangat nyaman atau tidak Bapak dan Ibu. Itu akan berbeda. Nah itu ya. Kemudian yang ketujuh adalah mempraktekkan cinta kasih Bapak dan Ibu. Mempraktekkan cinta kasih ini kita membayangkan orang-orang yang kita sayangi Bapak dan Ibu. Ya, membuat kita bahagia dan lain sebagainya. Itu. Oke. Kemudian juga lanjut pada body scan Bapak dan Ibu. Kemudian pada saat nafas kita masuk ke dalam seluruh tubuh kita dan kita fokus terhadap nafas kita dan kita mendeteksi bagian mana yang kurang nyaman, yang masih tegang, dan kita perintahkan melalui melalui udara atau nafas kita itu menjadikan tubuh kita menjadi lebih rileks, damai, tenang. Itu seperti itu. Kemudian latihan pernapasan bagian yang ketiga ini lebih ini sekitar 12 sampai 15 menit Bapak dan Ibu. 15 sampai 15 menit secara terus-menerus, konsentrasi, fokus pada pernapasan, kemudian kalau kita juga belajar untuk bisa mengendalikan monkey mind-nya kita gitu. Seperti itu. Nah itu sarannya adalah dilakukan setiap hari Bapak dan Ibu. Yang terakhir adalah mindful listening, itu ya Bapak dan Ibu. Jadi saya pernah mengikuti pelatihan Bapak dan Ibu di Jakarta. Itu kebetulan yang saya belajar untuk mindful parenting.
dan karena memang basically-nya mindful adalah dari Buddha, Bapak dan Ibu, kemudian saya diajarkan untuk bagaimana sih meditasi ya. Jadi latihan meditasi untuk kesehatan mental. Nah, Bapak dan Ibu, ini ada satu sekolah yang menerapkan bahwa sebelum anak-anaknya itu belajar atau KBM itu dimulai, itu latihan pernafasan terlebih dahulu. Tarik napas dari hidung, keluarkan lewat mulut pelan-pelan, fokus terhadap udara yang masuk ke dalam lewat hidung, kemudian bayangkan dan lain sebagainya, ya. Walaupun hanya sekitar 1, 2 atau 3 menit, Bapak dan Ibu. Tapi itu rutin dilakukan oleh salah satu guru tersebut, dan itu menjadikan pembelajaran akan lebih sehat, Bapak dan Ibu. Bahkan kalau misalkan ada anaknya atau siswanya yang mau marah-marah dan sebagainya, itu dilatih untuk latihan pernapasan. Dia marah-marah, kemudian anak itu dilatih untuk latihan pernapasan 1-2 menit, sehingga dengan latihan pernapasan itu dia bisa merilis yang asalnya marah menjadi tidak begitu marah, Bapak dan Ibu. Jadi ada anak kelas 1 SD bahkan itu. 1 SD, Bapak dan Ibu, kalau dia tuh lagi marah, kemudian dia minta izin, "Oh, Bunda atau Bu, saya pengen keluar." Si gurunya udah tahu, udah keluar, kemudian dia melatihkan pernapasan sendiri, udah tenang, masuk lagi ke kelas. Nah, itu seperti itu. Jadi refleksi ya untuk relaksasi untuk anak yang perlu kita ajarkan. Dan kita juga sebagai orang tua perlu melatihkan relaksasi kita gitu. Walaupun dalam agama Islam, Bapak dan Ibu, relaksasi yang paling, dan Rasulullah itu, agama kita sudah mengajarkan relaksasinya adalah melalui sholat gitu. Ya, itu beda lagi Bapak dan Ibu pembahasannya, tapi kalau saya sambungkan, relaksasi, latihan pernafasan, latihan khusyuk, mindful itu melalui sholat. Kalau sholatnya khusyuk, Bapak dan Ibu, ya, menjadikan diri kita bisa mindful. Makanya ada hadis yang mengatakan bahwa sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, yaitu karena udah mindful. Tapi kalau sholatnya hanya sekedar sholat, praktek sholat, dan tidak berdampak sehingga kita tidak menjadi mindful, ya tetap aja gitu. Nah, itu seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, perilaku anak-anak itu adalah bagian dari pengasuhan kita, maka apa yang terjadi pada diri anak adalah refleksi untuk diri kita sendiri. Mindful parenting adalah hal yang sangat kecil Bapak dan Ibu, karena dimulai dari atensi kita, mendengarkan anak-anak kita itu dengan perhatian penuh. Full attention Bapak dan Ibu, seperti gelas yang penuh Bapak dan Ibu, tidak sedang memikirkan dan tidak sedang mengerjakan hal-hal yang lain untuk sesuatu yang besar di masa yang akan datang. Itu saja Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Mari kita buka sesi sharing. Mangga disilahkan pada Kang Asep. Mangga Kang. Terima kasih Pak Bata, Pak Hajar Mubarok MPD atas penjelasan yang sangat luar biasa terkait dengan mindful parenting.